Ini belum dilihat ya. Tadi Bapak menyinggung di akhir itu, sebenarnya itu yang menjadi pertanyaan saya, yaitu tentang teks Kejadian pasal 1 ayat 26 yang baiklah kita. Berarti Pak, kan bagi kita orang Kristen atau umat perjanjian baru menafsirkan itu tentu dengan kacamata Trinitas, Pak ya. Tetapi sebenarnya kalau melihat naskah perjanjian lama, kita harus mau tidak mau setuju bahwa itu adalah sidang ilahi. Begitu, Pak? Pak Paskalis belum unmute. Itu ada beberapa yang menafsirkan demikian, tapi terus terang saya tidak setuju. Saya punya tafsiran lain. Saya lihat kita itu justru Allah dan manusia. Jadi yang mungkin agak nyeleneh, tapi bagi saya yang dimaksud dengan kita itu adalah Allah dan manusia, bukan Allah dan anggota sidang surgawi itu. Gitu. Oh, oke. Berarti... Tapi banyak penafsiran, itu ada sekitar 6 tafsiran, karena itu teks yang menarik, teks itu. Jadi banyak sekali tafsiran tentang itu. Oke. Dengan penjelasan Bapak tadi, dipengaruhi oleh banyaknya bangsa-bangsa di sekitar Israel, Kanaan atau Garis, berarti sebenarnya konsep Elohim atau El yang dipakai Israel di Alkitab Perjanjian Lama mengadopsi, Pak, dari bangsa tersebut. Apakah begitu, Pak ya? Jadi dia dipengaruhi, ada pengaruh cara pikir, tapi Israel bukannya sekedar mengadopsi, tapi dia punya konsep yang sedikit khas. Itu yang kelebihannya. Cuma cara berpikir orang kan nggak bisa lepas dari budaya-budaya sekitarnya. Ya. Itu yang selalu saya katakan, kita orang Indonesia itu jangan meninggalkan budaya leluhur kita. Tidak berarti leluhur kita tuh lebih bodoh daripada yang dari Yahudi, ya dari Arab dan sebagainya. Kita harus hati-hati. Leluhur kita tuh luar biasa pengenalannya akan Allah. Tapi cara dia mengungkapkan, cara dia memandang itu berbeda. Ya, mereka juga enggak biasa menulis seperti yang dilakukan oleh Israel. Lah kita bersyukur ada Alkitab itu karena dia tertulis, dia cukup sistematis melihat itu. Tapi gagasan-gagasan itu sebenarnya dimiliki juga oleh nenek moyang kita. Bukan berarti mereka tidak mengenal Allah. Situ. Nah, itu yang, dan itu kita harus jujur, Israel itu bukan langsung tek hanya dia. Itu sangat budaya Kanaan, budaya Aram. Lihat Yesaya, waktu Yesaya bilang, bapakmu dulu orang Aram, ya, Kanaan. Jadi apa yang dipikirkan mereka juga dipikirkan oleh apa itu nenek moyang mereka. Cuman perlahan-lahan konsep Allahnya makin hari makin jelas kan berkembang pemahaman orang tentang Allah situ. Oke, baik. Berarti begitu juga dengan konsep yang selama ini kita pahami, El Shaddai, Jehovah Jireh, ya, begitu Pak. Kayak El Elyon tadi. Ya. El Elyon tuh kuat sekali. Mengapa muncul El Elyon tuh? Mengapa ditaruh di cerita tentang Abraham? Itu ada yang menduga itu teks itu ditulis pada zaman Daud. Nah, Daud ketika dia mau menjadi raja, dia mau menyatukan sistem pemerintahan, politik, dan sistem agama menjadi satu, yaitu berpusat di Yerusalem. Dan itu kan tidak bisa diterima begitu saja. Dan Daud, penulis ini menekankan, kamu jangan macam-macam. Konsep ini sudah ada zaman Abraham. Karena itu Melkisedek yang menjumpai Abraham adalah imam dan raja. Kalau Anda baca ya di Kejadian 14, Melkisedek itu imam sekaligus raja Yerusalem. Jadi udah di Abraham sudah ada. Jadi bukan hanya di Daud. Jadi teknik itu ya memberi legitimasi atas apa yang dilakukan oleh Daud, ya menyatukan, memusatkan Yerusalem sebagai pusat kerajaan, tapi juga pusat agama, memindahkan tabut perjanjian itu ke Yerusalem dan mau membangun istana, walaupun akhirnya yang membangun adalah anaknya. Gitu. Oke. Berarti Pak, dengan Israel yang akhirnya menyembah Yahweh itu, mereka menggantikan posisi El-nya bangsa lain itu bahwa mereka kalah ya Pak ya? Ya, mereka lalu melihat El-nya Israel itu siapa? YHWH itu. Oke. Nah, itu yang dia lihat. Maka ada gerakan di dalam
sejarah munculnya Israel itu memang ada beberapa teori. Jadi ada teori yang mengatakan Israel itu dari luar, mungkin dari Mesir, mungkin suku Yusuf dan Benyamin itu dari Mesir. Tapi ada yang mengatakan mereka sebenarnya dari dalam. Ada gerakan dari dalam ketika suku-suku di Kanaan itu berkelahi terus satu sama lain, maka muncul gerakan Yahweh ini yang menyatukan mereka, 12 suku itu. Lalu diberi cerita tentang Yakub melahirkan 12 orang, kita ini bersaudara, itu memberi legitimasi, menguatkan kesatuan mereka. Jadi kisah-kisah itu memberi motivasi bagi mereka bahwa kita ini saudara, bahwa kita ini harus rukun-rukun, jangan berkelahi, dan itu dikuatkan, disatukan oleh iman kepada YHWH itu. Itu yang menyatukan mereka. Itu ada gerakan begitu. Tapi kan sampai sekarang orang belum bisa memastikan asal-usul Israel itu seperti apa. Apakah memang dari dalam ataukah dari luar. Teori itu sama-sama kuat, ya, argumentasinya sama-sama kuat. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Dari saya satu lagi mungkin, Pak, yang soal anak-anak Allah Kejadian 6 yang sering menjadi perdebatan. Kalau pandangan Bapak, apakah itu sidang ilahi atau bagaimana, Pak? Jadi, ya, itu adalah sidang ilahi. Jadi tadi kan saya sudah jelaskan, yang dimaksud dengan sidang ilahi itu adalah anak-anak Allah. Karena mereka sering kumpul, ya kan, memutuskan sesuatu, nanti kamu buat ini ya, kamu eksekusinya kamu, kan itu. Seperti iblis datang lah, kami ini ada, kita punya program gini, ayo kita tes Ayub. Nah, kamu yang eksekusi. Nah, itu diutus. Yang diutus siapa? Anak-anak Allah itu. Salah satunya iblis itu. Iblis juga adalah anak Allah, itu anggota sidang surgawi. Jadi yang dimaksud dengan anggota sidang surgawi itu adalah anak-anak Allah ini. Orang-orang yang ada di sekitar Allah, yang ketuanya Tuhan ini. Ya, itu konsep kuno yang saya katakan tadi, mulai di dalam Alkitab sendiri mulai ditolak. Karena orang tidak nyaman melihat Allah kok punya begitu, kan nggak cocok kan untuk konsep Allah yang Esa. Nah, di dalam bab 6 di Kejadian tuh kita sebenarnya melihat itu sisa-sisa, ya, sisa-sisa konsep-konsep itu masih ada. Nah, siapa mereka? Mereka tuh makhluk-makhluk surgawi, dan jelas sekali di situ dikatakan, kalau kita baca mulai dari kitab Kejadian, dosa itu kan berkembang, manusia nggak tahu batas. Pertama Adam dan Hawa nggak tahu batas, makan ini, Kain juga nggak tahu batas, dia mau ambil semua, dia nggak puas, persembahannya tidak diindahkan, dia bunuh adiknya, lalu Lameh, terus berkembang, sampai di Kejadian 6 ini terjadi apa? Makhluk-makhluk surgawi juga tidak tahu batas. Dia turun ke dunia ngambil anak-anak manusia. Semua kan ada batasnya. Ada untuk yang ilahi, ada untuk manusia. Ini sudah nggak tahu batas juga. Kacau semua. Maka Allah kan ngamuk tuh. Ada habisin aja, sudah nggak ada yang beres. Itu. Jadi yang dimaksud dengan anak-anak itu adalah makhluk-makhluk surgawi. Dan itu banyak konsep itu di zaman itu. Bahkan juga di zaman Yunani, Titan, kelompok Titan misalnya. Jadi ada manusia-manusia yang merupakan hasil persekutuan yang ilahi dan yang manusiawi. Misalnya ada orang pikir, oh dewa menjadi manusia, turun ke dunia, kawin dengan seseorang, lalu punya anak. Anaknya sakti, raksasa besar-besar, kan itu kan. Konsep itu ada. Jadi kita nggak boleh mengatakan, oh ini gini, enggak. Itu penulisnya kan bagaimana orang yang hidup di zamannya. Dengan cara pikir orang zaman itu, dan sebagainya. Itulah yang kita lihat di dalam teks itu. Gitu. Oke, baik. Ternyata teman-teman dunia perjanjian lama sangat dalam. Oke, saya persilakan teman-teman yang pengen bertanya kepada Pak Paskalis apa saja, terutama terkait topik kita sidang ilahi hari ini. Jadi konsep panteon itu sangat kental, Pak, ya, di perjanjian lama ya. Ya. Panteon. Jadi sebetulnya bukan di perjanjian lama, di luarnya sebetulnya. Cuma hanya intinya apa itu titik-titiknya seperti masih terbawa di dalam perjanjian lama. Hanya Israel mulai menolak itu. Saya sudah tunjukkan tadi, pelan-pelan mereka tidak mau mengikuti itu. Sehingga diganti, yang dimaksud anak-anak Allah itu nanti berkembang malah Israel lah anak-anak Allah. Itu. Atau orang-orang tertentu yang dipilih Tuhan yang jadi anak Allah. Itu diubah. Konsep itu Beni Elohim itu berubah. Itu. Oke, silakan teman-teman kalau ada. Pak Melki, Dondong,
Ini kita Sudah pintar-pintar semua nih ya. antara pintar dan memang sulit mau nanya apa, Pak. Dari aku dulu kali ya. Oke, silakan Dondo, silakan. Mengenai apa ya? Mengenai Beneha Elohim itu tadi ya. Anak-anak Allah, dan ya aku juga ada baca sedikit literatur mengenai apa namanya? Naskah Laut Mati yang dekat-dekat ini banyak ditemukan di gua-gua Qumran. Begini, apa anak-anak Allah ini atau Beneha Elohim itu seperti apa, berbentuk fisik atau bersifat rohani? Soalnya kan di dalam teks tersebut itu ada dinyatakan bahwasanya ada peperangan di antara Beneha Elohim dan Beneha Hosek, atau anak-anak terang dan anak-anak gelap. Ini maksudnya peperangan antara manusia melawan manusia kah secara fisik, pedang-pedangan, atau peperangan di surga seperti yang bisa kita gambarkan Lucifer melawan Tuhan? Terima kasih. Sudah? Ya. Jadi gini, konsep tadi kan saya katakan ada konsep pantheon kan. Nah, itu kan makhluk-makhluk itu, anak-anak Allah itu kan yang mereka di atas. Tapi lama ini jeleknya, di antara makhluk-makhluk itu kan ada yang namanya iblis, ya kan? Ada yang namanya iblis yang tugasnya penuntut umum, jahat. Nah, sesudah pembuangan, nanti juga di zaman Makabe, orang Israel punya kecenderungan menyebut lawannya, orang yang tidak sama dengan dia, musuh-musuhnya, itu dia sebut iblis. Dia sebut iblis. Akhirnya apa? Iblis yang awalnya itu sebenarnya baik. Dia anak Allah itu. Tapi jadi jahat. Sehingga kita kalau dengar kata iblis, di otak kita itu sekarang jahat. Padahal dulu dia orang baik. Ya, dia termasuk anak-anak Allah. Tapi karena dipakai sudah, lawan, karena memang iblis itu suka tukang dakwa. Kan musuh kan? Peranannya itu sebagai musuh ya, yang mendakwa kita. Nah, lama-lama musuh-musuh kita sebut iblis. Akhirnya konsep di sini iblis itu jahat. Nah, dan sampai di perjanjian baru nanti malah iblis itu kepala segala dusta. Nah, apa yang terjadi di zaman Makabe? Ya, di zaman Makabe, Israel yang melihat orang-orang Yunani ini, ya, yang di bawah pimpinan Epiphanes itu, ya, kan merusak budaya mereka, ya, juga menghina agama mereka. Mereka lakukan perjuangan perang, berhasil menang, tetapi jahatnya Makabe, dia memaklumkan dirinya, di Yonatan misalnya, itu mengakui dirinya sebagai imam agung. Jadi selain memegang tampuk kekuasaan kerajaan, dia mengklaim sebagai imam agung, yang sebetulnya nggak boleh, karena mereka bukan keturunan Harun, tidak punya darah biru. Nah, inilah menjadi konflik di dalam agama Yahudi. Orang-orang yang tidak terima itu lalu memisahkan diri ke darah Qumran, mungkin itu orang Esseni atau orang-orang tertentu yang menganggap kamilah anak-anak terang. Kamilah anak-anak yang benar. Mereka yang di Yerusalem itu adalah bajingan semua, penjahat semua. Karena mereka menganggap diri mereka sebagai imam agung, pokoknya nggak setuju mereka. Ya, itulah membuat pemisahan. Akibatnya tulisan-tulisan di Damaskus, teks-teks Qumran itu banyak berisi kita harus berperang melawan orang-orang kegelapan itu. Jadi apa yang ditulis di Qumran itu bukan lagi konsepnya konsep ilahi tadi, anak-anak terang, anak setan dan sebagainya, bukan itu lagi, tapi sudah politik. Jadi sudah berbau politik yang mencampur dengan agama. Karena konsep mereka, kamilah anak-anak terang, kamilah yang setia kepada Allah, mereka itu penguasa di Yerusalem, mengklaim diri sebagai imam agung, tapi mereka adalah anak-anak kegelapan yang kita harus lawan. Tapi karena mereka tidak mampu melawan, ya caranya ngelawan gimana? Ya sudah menyingkir. Menyingkirlah mereka ke Laut Mati, ke wilayah Qumran itu, dan itu menunjukkan bagaimana mereka protes. Kalau perang kan mereka pasti kalah. Yang punya kekuasaan kan kaum Hasmonean itu, dinasti Hasmonean itu. Nah, itu yang dilawan. Jadi itu menjadi sesuatu yang konkret.
Mereka menamakan diri mereka anak-anak terang. Sedangkan yang di Yerusalem itu adalah anak-anak kegelapan. Itu. Jadi konkret. Ya. Oke, Dondo, bagaimana? Ya, mungkin itu baru sebagian kali ya. Untuk lebih lanjutnya memang aku belum habis ya, karena aku baca dari literatur Penguin mengenai Dead Sea Scroll. Jadi untuk kedepannya kiranya aku boleh baca lebih lanjut lagi untuk mengenai ini juga. Dan Terima itu kasih, banyak Pak. ya, Dead Sea Scroll itu banyak ya, teks-teksnya banyak. Mungkin yang kamu baca itu mungkin itunya Damaskus, apa itu aturan-aturan Damaskus itu. Mungkin itu yang kamu baca. Tapi di teks itu banyak, termasuk teks-teks Alkitab. Itu ada di sana. Iya. Ya. Oke, terima kasih Dondo. Terima kasih, Pak. Adakah teman-teman lain yang pengen bertanya, belajar? Ya sebenarnya ini memang topik yang harus dibahas di PA, Pak ya, bukan di khotbah mingguan, Pak ya. Oke, Pak, saya ada dikirimin teman nih pertanyaan, tapi agak sedikit menyimpang dari sidang ilahi. Adakah memang betul kepercayaan orang Israel bahwa Allah atau Yahweh memiliki istri, Pak ya, Asyera, betul Pak ya? Itu hanya apa? Tapi di dalam konsep Israel sebenarnya bukan ya. Asyera itu kan memang dewa. Memang dewa. Yang ditunjukkan seperti tiang, macam-macam lukisan-lukisan. Tapi itu dipuja oleh orang-orang yang menyembah berhala, sehingga seringkali ditampilkan dia seperti istrinya. Istri Allah. Itu kan sudah berhala, tapi itu tidak diakui. Karena ada orang-orang tertentu justru menyembah Ashitoret, ya, Asyera itu. Karena ada termasuk Baal, Dagon, gitu kan banyak bentuk-bentuk berhala di zaman itu. Oh ya, karena ya Ashitoret itu sering dilihat sebagai istrinya Baal, ya seperti itu. Perempuan pokoknya, ya, seperti tokoh dewi gitu. Nah itu akhirnya kan orang kaitkan dengan istrinya Yahweh, tapi itu saya kira berlebihan. Gitu. Ya, karena itu sebenarnya dosen saya juga yang menjelaskan Pak, karena suatu kisah yang Ribka mencuri terafimnya Laban. Jadi bagi orang Israel kuno menyembah terafim itu atau Asyera itu ya karena juga menganggap itu pasangannya Yahweh begitu. Itu berlebihan Pak ya? Iya, terlalu berlebihan. Tapi memang ada gitu loh, dewa-dewi itu ada yang mereka sembah. Baik, teman-teman, kalau memang tidak ada lagi, maka PA kita sampai di sini. Apakah ada lagi? Boleh, silakan. Nggak tahu ya apa yang mau ditanya ya. Bingung sidang ilahi. Tapi intinya pada kesimpulannya tadi Pak Pascalis menjelaskan Israel akhirnya menolak konsep itu, Pak ya. Ya, jadi pelan-pelan itu dihilangkan di sini. Tapi ya. Apa itu benang-benangnya itu kita masih lihat di dalam Alkitab. Benar, benang-benangnya masih ada dan ya itu menjadi apa ya pemahaman baru untuk pandangan teologi juga Pak ya. Karena kayak kita seperti saya katakan Pak menafsir Kejadian 126 langsung Trinitas kan seperti itu Pak ya. Padahal kan konteks awalnya mungkin kalau Trinitas sebetulnya tidak mungkin karena orang Yahudi itu kan Alkitabnya orang Yahudi. Iya, benar. Orang Yahudi tidak pernah percaya sama Alkitab. Tapi ya silakan orang Kristen mau lihat Trinitas ya nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Oke, kalau begitu karena teman-teman sudah tidak ada, jadi nanti saya minta izin Pak Pascalis, ini kita akan tayangkan di YouTube kita, hanya Alkitab, untuk menjadi pembelajaran ditonton oleh banyak orang. Jadi demikian Pak, kali ini untuk PA kita. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya, pembelajarannya yang sangat berharga untuk tema sidang ilahi hari ini. Baik teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah mengikuti. Nanti bisa di-share untuk YouTube kita, hanya Alkitab kepada rekan-rekan lainnya. Sampai bertemu di program lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih.